Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Judul kitab yang kita bahas ialah In kunta syi'iyan fa hadhihi risalatul Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq salamullahi alaihi ila syi'atihi fil alam. Diterbitkan oleh Abdul Azim Al-Muhtadi Al-Bahrani, orang Bahrain. Dikeluarkan oleh Jam'iyah Ahlul Bait. Jam'iyah itu kalau di sini organisasi Ahlul Bait fi Mamlakatil Bahrain. Dia mulai pengantarnya ada kata-kata mutiara sebelum masuk ke dalam buku itu. Kata mutiara yang pertama dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi, innama ashabi man ishtadda wara'u wa amila li khaliqihi wa raja thawabah haula'i ashabi. Ini dalam kitab Wasail Syiah juz 11 halaman 143. Sesungguhnya sahabat-sahabatku, kata Imam Ja'far, adalah yang sangat soleh. Kata soleh itu dalam bahasa Arabnya disebut wara'. Wara' itu berhati-hati, menjaga diri, menjaga kesucian hati, menjaga supaya tidak jatuh kepada kemaksiatan. Itu adalah al-wara'. Manistadda wara'u, yang wara'nya itu, kesolehannya itu sangat ekstrim. Kita sebetulnya nggak apa-apa jadi orang ekstrim, tapi orang ekstrim di dalam wara'. Wa amila li khaliqihi, dan dia beramal ikhlas semata-mata kepada Sang Pencipta, mengharapkan pahalanya. Haula'i ashabi, dan itulah sahabat-sahabatku. Jadi siapa saja yang mengklaim sahabat Imam Ja'far, dia ditandai dengan ishtadda wara'u, yang wara'nya itu, kesolehannya itu sangat ekstrim, sangat keras. Kata mutiaranya untuk buku itu kemudian ada doa. Dahulu itu saya baca doa ini juga diriwayatkan dalam kitab Ahlus Sunnah, dimaksudkan untuk petunjuk bagi kita supaya kita tidak tersesat. Imam Al-Ghazali misalnya memasukkan dalam Ihya-nya doa ini, kalau kita berjalan di malam hari atau berada di satu tempat yang masih baru, khawatir kita tersesat di kota itu, khawatir kita tersesat di jalan-jalan di kota itu, bacalah doa ini. Penulis ini kayaknya mencantumkan itu supaya kita tidak sesat, bukan saja di jalan-jalan raya, tetapi juga di jalan-jalan kehidupan. Lebih khusus lagi seperti kata Imam Ali, aku lebih mengenal jalan-jalan di langit ketimbang jalan-jalan di bumi. Tapi lebih khusus lagi supaya kita tidak tersesat dalam jalan-jalan kehidupan. Kalau kita bisa menangkap doa ini dengan cepat, alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, wa azilla au uzalla, wa azlima au uzlama, wa ajhila au yujhala alayya. Taqaddasat asma'uk jalla kana'uk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang atau disesatkan orang. Aku berlindung dari tergelincir diri atau digelincirkan orang. Aku berlindung dari berbuat zalim atau dizalimi orang. Aku berlindung daripada berbuat bodoh atau dibodohi orang. Dibodohi itu artinya dikelabui atau ditipu. Maha suci namamu, maha tinggi pujianmu, dan tidak ada Tuhan selainmu. Doa ini sekaligus juga menyimpulkan permohonan kita agar kita tidak termasuk kelompok yang sesat atau kelompok yang disesatkan oleh orang lain. Karena setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita ada para perampok di jalan Tuhan. Mereka itu tiba-tiba menghadang di pinggir jalan. Satu hari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambar itu di tanah, ada satu garis lurus, kemudian garis itu dipotong-potong di tengahnya itu. Jadi tampaknya Rasulullah ngajar secara visual juga itu. Cuma tidak pakai papan tulis, yang beliau gunakan tanah itu. Jadi buatlah garis di tanah itu, garis-garisnya dipotong-potong. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada setiap jalan silang itu ada setan yang siap merampok kamu, membelokkan kamu dari jalan lurus. Para pemotong jalan, dan biasa itu dinisbahkan kepada perampok di jalanan. Orang Inggris menyebutnya highwayman.
Karena itu kita berlindung, ya Allah aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain. Dulu ada murid Imam Hasan Al-Askari yang kemudian dilaknat oleh beliau. Setelah itu dia mengaku sebagai imam berikutnya. Jadi ada banyak perampok di jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita juga berlindung jangan berbuat zalim dan jangan dizalimi. Mudah-mudahan kita juga tidak ditipu daripada berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Wa ijhila au yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla wa azilla au uzalla wa azlima au uzlama wa ajhila au yujhala alayya. Taqaddasat asma'uk jalla tana'uk wa la ilaha ghairuk. Setelah ini kata pengantarnya, dia mulai dalam kata pengantarnya tentang kewajiban kita untuk bersyukur kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bersyukur akan anugerah Allah itu kan disebut kufur. Dan dunia hanya dibagi dua saja. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafuro. Dahulu saya tidak paham mengapa Tuhan berkata, aku tunjuki kepada manusia jalan. Jadi syukur dan kufur itu disebutnya jalan. Apakah jalan bersyukur atau jalan kufur? Biasanya sabil itu untuk menunjukkan aliran atau ajaran. Misalnya wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kamu mengikuti berbagai aliran itu, nanti kamu berpisah dari aliran dia. Sabil itu adalah jalan yang menunjukkan aliran. Kenapa bersyukur itu dan kufur itu menjadi sebuah aliran pemikiran atau ajaran? Ternyata penulis ini mengingatkan saya bahwa anugerah atau nikmat Allah yang paling besar ialah ketika ia menyempurnakan nikmatnya dengan menunjukkan atau dengan mengangkat Imam Ali sebagai walinya dalam peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa Ghadir Khum. Pada waktu itulah turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu dan aku lengkapkan nikmat kamu. Aku sempurnakan nikmat kamu itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Sehingga hari itu disebut hari itmamul ni'mah, hari penyempurnaan nikmat. Jadi nikmat Allah yang paling besar ialah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada waliul amr, kepada atau berwilayah kepada Imam Ali. Karena itu Tuhan menyebut orang yang bersyukur atas nikmat itu sebagai sebuah aliran. Dan orang yang kufur terhadap nikmat ini juga sebagai aliran yang lain yang tidak mau menerima wilayah Imam Ali. Wah, ini sangat singkat pengajian. Yang menerima wilayah Imam Ali itu yang bersyukur. Karena itu kemudian Allah bercerita tentang kelompok yang bersyukur itu. Setelah itu ayatnya kan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira ila akhiril ayat. Dan ini turun untuk Sayyidah Fatimah, untuk Imam Ali, untuk Ahlul Bait. Itu kalau ada Thomas Carlyle ya, itu penulis yang sangat memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Dahulu Bung Karno itu memperkenalkan saya kepada Thomas Carlyle dalam pidato ini. Dulu pidato Bung Karno itu pidato kenegaraannya bermutu itu. Bayangkan saya anak SMP dan mengagumi pidato Bung Karno itu, dan dia mengutip tulisan Thomas Carlyle. Saya bisa ulang-ulangi itu dalam Helden and Helden for Earring. Sebetulnya itu terjemahan Belanda dari buku bahasa Inggris Heroes and Heroes Worship.
Thomas Carlyle cerita kedatangan Muhammad seperti datangnya sebuah amunisi yang jatuh di padang Sahara. Kemudian setiap butir-butir Sahara meledak dan merah rona angkasa dari Delhi ke Granada. Terjemahan Bung Karno, dahsyat terjemahannya juga. Sampai hafal sekarang, ini sudah lebih dari sekian puluh tahun ya. Bahasa masih hafal itu terjemahannya itu. Merah rona angkasa dari Delhi ke Granada. Carlyle yang memuji-muji Nabi luar biasa itu mengatakan Al-Quran itu sangat tidak sistematis. Tidak nyambung bagian yang satu dengan bagian yang lain. Saya juga berpikir seperti itu. Seperti Thomas Carlyle. Ini kok tidak nyambung. Awalnya bercerita tentang Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafur. Aku tunjuki mereka jalan mau bersyukur atau mau kufur. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Cerita orang kafir bakal dibelenggu dan dimasukkan ke neraka sa'ir. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Kemudian cerita tentang orang-orang baik yang dimasukkan ke surga karena mereka itu memenuhi janji. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan diceritakanlah tentang keluarga Imam Ali. Apa hubungannya itu? Buat Thomas Carlyle itu tidak ada hubungannya. Buat saya juga dulu tidak tahu hubungannya. Ternyata dalam penjelasan penulis buku ini yang menghubungkannya dengan syukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan disepakati baik oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah maupun semua pengikut Ahlul Bait bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ulumul Quran memang terjadi perdebatan mana yang disebut ayat yang terakhir ini. Tapi yang disepakati bagi sebagian dan sebagian kelompok ini ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi salah satu syukur kita yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita bisa menemukan wilayah kepada Imam Ali. Tilka hiya ni'mah al-wilayah nikmatul wafa lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil wasiyati bi ahli baitihi alaihi salatu wassalam. Itu pengantar secara umum. Kemudian ada pengantar yang mengharukannya ini. Dia cerita, mungkin rupanya kebiasaan di Bahrain itu. Kalau ada orang mau menerbitkan buku, dia datang kepada orang-orang kaya. Jadi di Bahrain atau di negeri-negeri Ahlul Bait, buku-buku tentang ajaran Ahlul Bait itu bisa diperoleh secara gratis. Dibagi-bagikan karena ada orang kaya yang membiayai itu, dan sana itu dibagi-bagikan gratis. Dia ini punya kenalan penulis buku ini, An-Najjar, tukang batu tapi mungkin pemborong lah, pemborong bangunan, kontraktor kali, tukang bangunan, pengusaha properti supaya lebih keren daripada tukang batu. Seorang mukmin yang soleh, kunu'an, khaluqan, khaduman, wa muwalian li ahlil bait alaihissalam wa mutawadi'an amama kalimatil haqqi wa ahlih. Orang yang sangat soleh, yang istadda wara', yang berwilayah kepada ahlul bait, sangat tawadu di hadapan kebenaran dan para pembawa kebenaran. Aku ingat sebelum wafatnya kira-kira 2 bulan, aku pergi ke rumahnya pada waktu sholat fajar untuk membangunkannya. Dan aku selalu menemukan dia dalam keadaan duduk, melakukan sholat dan bertasbih atau berzikir kepada Allah sambil menunggu suara adzan. Kata dia nih, dan itu pamannya sekaligus juga walidu zaujati, mertua ya. Kemudian dia berkata kepada pamannya, semoga Allah menyayangi ya ammi al-aziz, wahai pamanku yang tercinta. Saya sampai kepada tulisan ini dan saya teringat sekarang bahwa saya menulis ini sebelum meninggalnya engkau bisyahrin wa ayyamin, dalam 1 bulan dan beberapa hari.
Dan engkau waktu itu bertanya kepadaku di rumahmu di Qum al-Muqaddasah, "Madza turidu an tatba'a fi hadzal 'am thawaban lil amwat?" Dan engkau waktu itu berkata, "Apa yang kamu terbitkan tahun ini sebagai hadiah buat orang yang meninggal dunia?" Kebiasaan mereka kalau ada orang meninggal dunia, mereka cetak buku dan kemudian ditulis, "Aku hadiahkan ini pahalanya kepada," misalnya di ujungnya ada Al-Fatihah gitu ya. Jadi nanti sekiranya saya meninggal dunia, anak saya ini wasiat juga harus menerbitkan buku. Yang pertama harus diterbitkan buku-buku saya saja, banyak yang belum bisa terbit dari kaset-kaset itu. Dan wa uhdi sawabi ila misalnya walidi al-aziz. Apa yang kamu mau terbitkan pada tahun ini yang kamu cetak sebagai thawab buat orang yang sudah meninggal dunia? Ada sebuah kitab padaku namanya Al-Maqas. Lalu dia berkata kepadaku, "Innahu maradul majalis." Itu buku itu penyakitnya majelis-majelis. Buku itu bagus untuk menyembuhkan penyakit orang-orang yang suka bercerita di depan orang banyak. Yaqussuna finnas bi alsinatihim wa la yatawarraun. Jadi yang suka memberikan nasihat di hadapan orang banyak tapi dirinya tidak soleh. Kemudian kau bertanya kepadaku, rahimakallah, berapa ribu kamu mau cetak dan berapa biayanya? Seakan-akan engkau mau ikut ambil bagian secara finansial sebagaimana aku mengambil bagian sebelum pencetakan kitab yang lainnya. Lalu aku berkata, "Berapa?" katanya, "Ya kamu cetak dan berapa biayanya?" Lalu aku berkata, "Seukuran dengan kebaikan seseorang akan keluar kebaikan yang sama." Jadi kalau kita berbuat baik akan keluar kebaikan yang sama. Kebaikannya sedikit, yang keluarnya juga sedikit lagi katanya. "Ya ammi, duhikta wa anta tantaziru minni al-jawab." Dan engkau tersenyum, engkau tertawa menunggu dariku jawaban. Faqultu laka asyarata alaf nuskhah masalan. Sekitar 10.000 naskah. Jadi kitab ini cetak 10.000 naskah. Dan untuk ukuran Bahrain itu kira-kira kita memerlukan 1.000 dinar. Kamu teruskan saja untuk mengobati orang-orang yang kena penyakit masyarakat itu. Kemudian fakultalik, dan kau berkata kepadaku, "Imdi fi'ala jika li amradil mujtama' wa ahlil khair la yuqassiruna insyaallah." Kamu teruskan aja itu, mau menerbitkan itu obat buat orang-orang yang kena penyakit masyarakat itu. Dan orang-orang suka berbuat baik itu insyaallah tidak akan berkurang. Ya Allah, kata mudah-mudahan terimalah amal kami yang sedikit ini dan kirimkanlah thawabnya kepada ruh pamanku Al-Hajj Ja'far An-Najjar alladhi mata ghariban inda imamin gharib. Oh iya, karena ada kisah yang menarik itu. Dalam keadaan sakit keras dia di Bahrain, dia tetap aja melakukan tradisi untuk berkunjung ke makam Imam Ali Ridho. Bahkan menjelang kematiannya, ia tidak mau pulang ke Bahrain. Di situ aja dia nyewa tempat. Di tempatnya itu ketika dia sakit, dia begitu sabar menanggung rasa sakitnya itu mengenai jantungnya. Dan tidak lebih dari 1 bulan di rumah sakit itu, aku tidak pernah melihatnya dia mengeluhkan penyakitnya. Wa kuntu arahu kaifa yuharriku lisanahu bi dzikrillah wa shalawati ala Muhammadin wa ali Muhammad duna inqita'in illa hinama kana yanam aw lamma kana yadkhulu halatal ghaibubah li ba'dil waqt. Tidak hentinya ketika sakit itu dia menggerakkan lidahnya dengan zikir kepada Allah, salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad tanpa henti, kecuali ketika tidur atau ketika dia pingsan dalam beberapa saat. Yang ajaibnya ialah seakan-akan dia sengaja untuk tinggal, dia orang Bahrain kan, untuk tinggal di Mashhad itu untuk menunggu wafatnya, supaya ia ingin juga dimakamkan di dekat makam Imam Ali Ridho. Dan meninggallah dia pada tanggal 25 Rajab bersamaan dengan hari syahidnya Imam Musa Ja'far Al-Kazim di rumah sakit Imam Zaman di Mashhad Al-Muqaddasah.
dalam usia 75 tahun, dan dia dimakamkan di Suhan Al-Jumburi dengan nomor 309 di haramnya Imam Ali Musa Ar-Ridho pada hari Mab'ats An-Nabawi, jadi tanggal 27 Rajab, 2 hari kemudian. Suhan Al-Jumhuri. Mita yang paling hafal peta Mashhad, karena kita drop di situ dalam usia baru kelas 1 SMA dan tidak diterima di pesantren manapun. Jadi pada awalnya kerja dia ialah menjelajah kota, mengeksplorasi kota. Satu-satunya tempat berkunjungnya itu kakaknya di Maktabe Narjis. Ketika saya datang beberapa bulan kemudian, dia sudah fasih bahasa Persia. Dan jadi dia tahu Sahne Jumhuri. Buku ini sebagai pengantar kepada nasihat Imam Ja'far yang dimulai dengan bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, bahwa kita harus tetap mengungkapkan kasih sayang kita kepada mereka, harus bersabar terhadap gangguan mereka. Ini wasiat antara lain disampaikan oleh Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari seperti Anda ketahui itu adalah ayah dari Imam Mahdi Sahibiz Zaman. Antara nasihatnya, usikum bitaqwallahi wal wara'i fi dinikum wal ijtihadi lillah wa sidqil hadithi wa ada'il amanati ila man i'tamanakum biha min barrin wa fajirin wa tulis sujudi wa husnil jiwari fa bihadza jaa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallu fi asyairihim washadu janaizahum wa'udu mardahum wa'addu huquqahum fa inna rajula minkum idza wara'a fi dinihi wa sadaqa fi hadithihi wa adda amanatahu wa hasuna khuluquhu ma'an nas qila hadza syi'i fayasurruni dzalik. Ittaqullaha wa kunu zainan wa la takunu syainan. Jarru ilaina kulla mawaddatin wadfa'u anna kulla qabihin fa innahu ma qila fina min hasanin fanahnu ahluh wa ma qila fina min su'in fama nahnu kadzalik ila akhirih. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah dan menjaga kesalehan agamamu, dan bersungguh-sungguhlah dalam beragama, dan hendaklah pembicaraan kamu benar, penuhilah amanah kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, baik yang memberikan amanat itu orang baik maupun orang jahat, dan panjangkanlah sujud kamu, dan hendaklah kamu bertetangga dengan baik dengan siapapun, karena itulah yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat ya, kalau Ahlul Bait menyebut apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi, biasanya yang diutamakan ialah amal-amal sosial. Walaupun di sini disebut waqulis sujud, dan panjangnya sujud kamu, dan baiknya bertetangga. Yang lain-lainnya itu sidqil hadis, ada'il amanah, itu semua urusan-urusan sosial. Sallu fi asyairihim, hendaklah kamu sholat di tempat jamaah sholat mereka, saksikan jenazah mereka, antarkan jenazah mereka, kunjungi orang yang sakit di antara mereka, penuhi hak-hak mereka. Karena kalau orang di antara kamu itu, kalau dia sangat soleh dalam agamanya, sangat jujur dalam bicaranya, sangat setia dalam memenuhi amanatnya, sangat baik dalam akhlaknya, nanti orang berkata, ketika orang tanya siapa dia itu, Syi'i, katanya dia ini orang Syiah, fayasurruni dzalik, dan aku akan bahagia mendengarnya itu. Jadi kalau kita ingin membahagiakan para imam, penuhilah nasihat ini. Jadilah kalian penghias bagi kami, janganlah kalian mendatangkan celaan bagi kami. Tariklah kecintaan semua orang kepada kami, dan tolaklah dari kami segala keburukan. Jika dikatakan kepada kami tentang kebaikan, fanahnu ahluh, memang kamilah ahli kebaikan itu. Kalau dikatakan kepada kami tentang keburukan, fama nahnu kadzalik, kami tidak termasuk golongan itu.
Kita akan mendoakan siapa saja di antara keluarga kita yang sakit. Kita sebut namanya. Kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya kalau Ia kehendaki, dengan penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas apapun sesudahnya, dan menganugerahkan kesabaran kepada penerima musibat itu, dengan harapan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Alhamdulillah kulli niyatin shalihatin ziyadatan fi sirafin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'immatit thayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika an udilla aw udalla wa azilla aw uzalla wa azlima aw uzlama wa yazhala aw yuzhala alayya. Taqaddasat asma'uk wa jallat thana'uk wa la ilaha ghairuk bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.